Om Swastiastu. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun Bapak membuka video dari kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan topik Highest Response Ratio Next atau HRRN ini. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Dimulai dari saya sendiri, Putoya Nindya Parita Ariana dengan 3 digit NIM terakhir 036. Kemudian ada Ibu Tu Krisna Putra Widyarsa dengan 3 digit NIM terakhir 038. Ada Niputu Gita Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 040. Dan terakhir ada Kartika Sarkinasi dengan 3 digit NIM terakhir 042. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dan konsep dasar Highest Response Ratio Next atau HRRN ini. Nah, Highest Response Ratio Next sendiri atau HRRN adalah algoritma penjadwalan CPU non-preemptive yang memilih proses berdasarkan nilai respon ratio tertinggi untuk meningkatkan efisiensi dengan mempertimbangkan waktu tunggu atau waiting time dan juga waktu eksekusi atau burst time secara bersamaan. Nah, HRRN ini merupakan pengembangan dari metode yang namanya first come first serve atau FCFS dan juga metode shortest job first atau SJF. Dan adapun tujuan dari HRRN ini itu pertama untuk mengurangi waiting time rata-rata. Dan kedua itu untuk mengatasi masalah starvation pada shortest job first atau SJF. Dan yang ketiga itu untuk menyeimbangkan antara proses pendek atau cepat selesai dengan proses yang lama menunggu. Nah, baik, selanjutnya itu adalah konsep yang digunakan dalam HRRN, yang mana HRRN ini menggunakan konsep respon ratio atau RR. Adapun rumus dari respon ratio ini adalah respon ratio sama dengan waiting time ditambah dengan burst time dan dibagi dengan burst time. Nah, dengan konsep tersebut, proses dengan nilai respon ratio tertinggi akan dipilih untuk nantinya dieksekusi dan dijalankan hingga selesai tanpa interupsi. Baik, sekian penjelasan dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kartika Sarikinasi dengan 3 digit dan terakhir 042. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma dari HRRN atau Highest Response Ratio Next. Yaitu mengenai bagaimana algoritma ini bekerja secara sistematis dalam sistem operasi. Namun sebelum masuk ke langkah teknisnya, kita perlu tahu bahwa HRRN bekerja secara dinamis. Berbeda dengan algoritma statis, HRRN terus mengevaluasi kondisi antrean setiap kali CPU dalam keadaan bebas. Tujuannya yaitu satu, mencari keseimbangan antara efisiensi waktu dan keadilan bagi semua proses. Lalu langkah pertama di sini adalah inisialisasi antrean. Jadi ketika sebuah proses masuk ke dalam sistem, sistem akan mencatat dua data utama di dalam ready queue atau antrean siap. Pertama adalah arrival time atau waktu kedatangan, dan yang kedua adalah burst time, yaitu estimasi lama waktu yang dibutuhkan CPU untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, jadi kedua data inilah yang akan menjadi bahan bakar perhitungan kita nanti. Nah, disinilah letak keunikan HRRN. Setelah satu proses selesai dikerjakan, sistem tidak langsung mengambil proses berikutnya secara acak. Sistem akan menghitung response ratio atau RR untuk semua proses yang masih mengantri menggunakan rumus W tambah S dibagi S. Di sini W adalah waiting time, yaitu berapa lama proses sudah menunggu, dan S adalah service time atau burst time. Dari rumus ini kita bisa lihat semakin lama sebuah proses menunggu atau W-nya besar, maka nilai RR-nya akan otomatis naik. Inilah cara HRRN mencegah starvation atau kelaparan pada proses-proses besar. Lalu setelah semua nilai RR dihitung, masuk ke langkah ketiga yaitu seleksi prioritas. Penjadwal atau scheduler akan membandingkan hasil RR dari setiap proses. Aturannya sederhana. Proses dengan nilai response ratio tertinggi akan dipilih sebagai prioritas utama
untuk mendapatkan jatah CPU berikutnya. Hal ini memastikan bahwa proses yang paling layak, baik karena sebentar lagi selesai atau karena sudah terlalu lama menunggu, akan didahulukan. Lalu, langkah terakhir adalah eksekusi. Penting untuk dicatat bahwa ARLN bersifat non-preemptive. Artinya, begitu sebuah proses terpilih dan mulai dikerjakan oleh CPU, proses tersebut akan dijalankan sampai tuntas atau selesai sepenuhnya. Tidak ada proses lain yang bisa menyela, atau menginterupsi di tengah jalan. Selama proses ini berjalan, proses-proses lain di antrean tetap menunggu. Dan waktu tunggu mereka atau W akan terus bertambah, yang mana akan meningkatkan prioritas mereka di putaran perhitungan selanjutnya. Jadi, alur kerja HRLN itu adalah sebuah siklus, seperti monitor antrean. Hitung rasio secara dinamis, pilihan tertinggi lalu eksekusi sampai selesai. Siklus ini berulang terus-menerus sampai antreannya kosong. Dengan cara sistematis ini, HRLN berhasil menjadi algoritma yang adil, namun tetap efisien. Baik, sekian dari penjelasan bagian saya. Untuk hal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Niputu Gita Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 040. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan pada simulasi kasus untuk metode Highest Response Ratio Next. Jadi, pada simulasi kasus kali ini kita menggunakan contoh soal di mana terdapat 5 proses yang secara berurutan dinamai dari P1 hingga P5. P1 datang pada waktu 0 dengan bersaim 5, P2 datang pada waktu 3 dengan bersaim 6, P3 datang pada waktu 5 dengan bersaim 3, P4 datang pada waktu 6 dengan bersaim 5, dan P5 datang pada waktu 8 dengan bersaim sebesar 2. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini dengan metode Highest Response Ratio Next, kita akan menggambarkannya dengan Gantt chart dan menghitung respon rasio untuk menentukan proses mana yang selanjutnya akan berjalan ketika suatu proses selesai. Baik, kita akan lanjut ke langkah-langkahnya. Jadi untuk langkah pertama, kita menggambar Gantt chart untuk masuknya proses P1 dengan burst time sebesar 5 pada waktu kedatangan sama dengan 0. Jadi, pada Gantt chart-nya ini kita menggambarkan P1 itu berjalan dari waktu 0 hingga waktu 5 tanpa diinterupsi oleh proses lain karena metode ini bersifat non-preemptive seperti itu. Nah, setelah itu pada soal ini kita selanjutnya melihat ada P2 yang datang pada waktu 3 di mana datang saat P1 berjalan, maka Gantt chart-nya dapat kita gambarkan seperti ini. Ini adalah Gantt chart untuk proses P2 yang masuk pada waktu kedatangan 3 dengan burst time sebesar 6. Jadi, proses P2 itu tidak menginterupsi atau menghentikan P1 karena metode ini sekali lagi bersifat non-preemptive, seperti itu. Selanjutnya, pada langkah ketiga, kita kedatangan lagi satu proses baru yang bernama proses P3, di mana proses P3 datang pada waktu kedatangan sama dengan 5 dengan burst time sebesar 3. Nah, waktu kedatangan 5 ini bertepatan juga dengan selesainya proses P1, sehingga kita akan menentukan proses selanjutnya yang akan berjalan berdasarkan respon rasio tertingginya. Maka sekarang kita akan menghitung respon rasio tertingginya. Nah, untuk menghitung respon rasionya, kita membutuhkan waiting time dan burst time-nya. Jadi untuk P2 sendiri, ini waiting time-nya adalah 2 ya, karena kita akan menghitung dari detik 5, di mana P2 itu datang pada detik 3. Dan untuk P3 sendiri, waiting time-nya adalah 0 karena tepat baru datang, dan burst time-nya sebesar 3. Oke, sekarang kita akan menghitung respon rasio tertinggi. Baik. Jadi, untuk respon rasio atau RR, yang pertama akan kita hitung adalah P2. Jadi, rumusnya adalah waiting time ditambah burst time dibagi dengan burst time. Atau kita akan singkat menjadi W plus S dibagi S, di mana W adalah waiting time dan S adalah burst time. Jadi, waiting time atau W dari P2 tadi adalah 2.
dan burst time-nya adalah 6. Nah, selanjutnya kita membagi lagi dengan 6, sehingga di sini didapatkan 8 dibagi 6. Itu adalah sekitar 1,3. Nah, selanjutnya untuk RR atau respon rasio dari P3. Nah, untuk respon rasio dari P3, tadi kita waiting time-nya sama dengan 0, dan burst time-nya itu sama dengan 3. Kemudian kita bagi lagi dengan burst time-nya, sehingga didapatkan hasil 3 dibagi 3. Ini sama dengan 1. Nah, dari hasil ini, kita dapat mengetahui bahwa proses dengan respon rasio tertinggi adalah proses ke-2, sehingga untuk proses yang berjalan selanjutnya adalah proses ke-2. Baik, kita balik ke slide sebelumnya. Nah, karena kita telah menentukan respon rasio tertingginya adalah proses 2, maka proses 2 akan berjalan terus dengan dari detik 5 dengan burst time 6, sehingga proses 2 akan berjalan hingga detik 11 tanpa interupsi dari proses lain yang baru masuk. Selanjutnya, kita akan melanjutkan langkah selanjutnya. Nah, pada langkah selanjutnya ada proses baru yang masuk, yaitu proses P4, di mana proses P4 ini datang pada waktu kedatangan 6 dengan burst time sebesar 5. Dan proses keempat ini tidak mengganggu atau menginterupsi proses P2. Selanjutnya, proses baru masuk, yaitu proses P5, di mana proses P5 ini datang pada waktu kedatangan sama dengan 8 dengan burst time sebesar 2, dan juga proses ini tidak mengganggu atau menginterupsi proses P2. Nah, semua proses telah masuk, maka setelah ini tidak akan ada lagi proses yang masuk sesuai dengan datanya, dan kita hanya akan menentukan proses mana yang berjalan selanjutnya. Baik, pada langkah ke-6 ini adalah saat proses P2 sudah selesai, di mana proses P2 itu selesai pada waktu sama dengan 11. Sehingga kita akan menentukan proses mana yang berjalan selanjutnya, apakah proses 3, proses 4, atau proses 5 berdasarkan respon rasio tertingginya lagi. Nah, kita akan menghitung lagi, tapi kita mencari tahu dulu di sini P3, waiting time dari P3 itu sebesar 11 kurang 5, itu 6. Waiting time dari P4 itu sebesar 11 kurang 6, itu sama dengan 5. Waiting time dari P5 itu sama dengan 11 dikurang 8, itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung respon rasio tertingginya menggunakan waiting time ini dan burst time-nya. Kita lanjut. Nah, respon rasio dari yang pertama adalah respon rasio dari P3. Jadi respon rasio dari P3 tadi kita memiliki waiting time-nya. Itu sebesar 6 dengan burst time sebesar 3. Waiting time itu sebesar 6 dan burst time sebesar 3. Kemudian kita bagi 3. Ini akan menghasilkan 6 ditambah 3 itu 9, dibagi 3 itu akan sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk respon rasio dari P4 itu sama dengan dimana P4 waiting time-nya adalah 5 dan burst time-nya juga 5. Berarti 5 tambah 5 dibagi 5 itu sama dengan 10 dibagi 5
sama dengan 2. Selanjutnya, respon rasio dari P5. Nah, bila kita melihat kembali, P5 memiliki waiting time sebesar 3 dan burst time sebesar 2. Maka, waiting time 3 dan burst time 2 dibagi 2, maka ini akan menghasilkan 5 dibagi 2, itu sama dengan 2,5. Nah, maka dari proses perhitungan ini kita dapat mengetahui bahwa proses yang berjalan selanjutnya adalah proses P3 karena memiliki rasio tertinggi yaitu sebesar 3. Baik, kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, sesuai perhitungan tadi, kita mendapatkan bahwa proses yang berjalan selanjutnya adalah proses ketiga atau P3, di mana proses ketiga ini akan berjalan dari waktu 11 dengan burst time sebesar 3, maka dia akan berjalan hingga waktu sama dengan 14, tanpa interupsi dari proses lain. Selanjutnya, proses P3 itu sudah selesai pada waktu 14 tadi, maka kita akan menentukan lagi proses mana yang akan berjalan, di mana hanya akan tersisa 2 proses, sehingga kita akan menghitung respon rasio dari P4 dan P5 untuk menentukan mana yang tertinggi, sehingga bisa berjalan lebih dulu. Nah, sebelumnya kita akan menghitung waiting time-nya kembali. Jadi, waiting time dari P4 itu sama dengan 14 dikurangin 6, itu 8. Dan waiting time dari P5 itu sama dengan 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Di mana burst time dari P4 adalah 5 dan burst time dari P5 adalah 2. Baik, kita akan menghitung respon rasionya. RR dari P4 itu sama dengan W-nya adalah 8 dan burst time-nya adalah 5. Kita bagi lagi dengan burst time sebesar 5, maka akan menjadi 13 dibagi 5, yaitu sekitar 2,6. Nah, untuk RR dari atau respon rasio dari P5 itu akan sama dengan waiting time-nya adalah 6, burst time-nya adalah 2, dan dibagi dengan burst time-nya sebesar 2, maka akan menjadi 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, dari perhitungan burst time ini, kita kembali dapat mengetahui bahwa proses P5 memiliki respon rasio tertinggi sehingga akan berjalan terlebih dahulu. Nah, maka selanjutnya proses P5 akan berjalan dari detik ke-14 dengan burst time sebesar 2, maka P5 akan berjalan hingga detik ke-16. Selanjutnya, proses P5 itu tadi sudah berjalan hingga waktu ke-16 dan selesai pada waktu ke-16, dan tepat setelah itu tidak ada lagi proses lain selain proses P4, maka proses P4 akan berjalan otomatis akan berjalan setelah P5 hingga waktu ke-21, di mana mulai berjalan dari detik 16 dengan burst time sebesar 5. Baik, kita telah dapat mengetahui waktu dari proses ini berjalan, mulai dari proses pertama hingga proses terakhir, dari waktu awal hingga waktu terakhir dari proses terakhir berjalan.
Setelah kita menghitung ini, kita akan menghitung average waiting time dan average turnaround time dari perhitungan contoh kasus ini menggunakan metode highest response rationale. Baik, kita akan menghitung AWT-nya dan TAT-nya, di mana AWT adalah average waiting time. Average waiting time ini dihitung dari jumlah seluruh waiting time dari proses ke I hingga proses ke N, di mana N adalah jumlah dari prosesnya dan dibagi dengan N. Nah, untuk average turnaround time sendiri atau ATAT ini rumusnya kurang lebih sama, tetapi yang akan kita jumlahkan adalah turnaround time dari proses ke I hingga proses ke N, dan sekali lagi di mana N adalah jumlah prosesnya. Baik, kita akan menghitung AWT-nya terlebih dahulu. Kita akan menjumlahkan dari P1 hingga P5 untuk waiting time-nya. Baik, dari waiting time P1 tidak menunggu sama sekali karena langsung berjalan saat dia masuk. Maka waiting time-nya adalah 0 ditambah dengan waiting time dari P2 berjalan pada detik 5 tapi datang pada detik 3, maka waiting time-nya adalah sebesar 5 kurang 3 atau 2. Kemudian waiting time untuk P3. Nah, P3 ini datang pada detik 5 dan baru berjalan pada detik 11 sehingga waiting time-nya adalah 11 kurang 5 yaitu 6. Kemudian proses P4. Proses P4 ini baru berjalan pada detik 16 tetapi sudah datang pada detik 6 sehingga waiting time-nya adalah 16 kurang 6 yaitu 10. Dan untuk P5 itu baru berjalan pada detik 14 dan sudah datang pada detik 8 sehingga waiting time-nya adalah 14 kurang 8 atau sama dengan 6. Kemudian hasil jumlah ini kita bagi dengan 5. Nah, kita mendapatkan hasil jumlahnya adalah 0 tambah 2, 2 tambah 6, 8, 8 ditambah 10, 18 ditambah 6 adalah 24, maka hasilnya adalah 24 dibagi 5. Nah, ini hasilnya adalah 4,8. Selanjutnya, kita menghitung average turnaround time-nya. Turnaround time dari proses adalah waktu berakhirnya suatu proses dikurangi waktu kedatangan suatu proses. Jadi, yang pertama kita akan mulai dari proses P1. Proses P1 berhenti pada detik 5 dan dimulai pada detik 0. Maka turnaround time-nya adalah 5. Nah, selanjutnya adalah P2. Proses P2 itu baru berhenti atau selesai pada detik 11 dan datang pada detik 3. Maka proses P2 memiliki turnaround time sebesar 8 atau 11 kurang 3. Kemudian untuk proses P3 itu datang pada waktu 4, itu selesai pada waktu 14 dan datang pada waktu 5. Maka turnaround time-nya adalah 14 kurang 5 yaitu 9. Kemudian turnaround time dari P4, di mana P4 selesai pada detik ke-21 dan datang pada detik ke-6, maka turnaround time-nya adalah 15. Dan yang terakhir untuk proses P5, itu berakhir pada detik 16 dan datang pada detik 8, maka turnaround time-nya adalah 8. Nah, ini kita bagi juga dengan 5. Baik. Ketika kita jumlahkan, maka ini hasilnya adalah 5 tambah 8 sama dengan 13, ditambah 9 sama dengan 22, ditambah 15 itu sama dengan 37, dan ditambah dengan 8 sama dengan 45. Ini kita bagi dengan 5, maka hasilnya adalah 9.
Jadi, average waiting time yang didapatkan adalah 8 dan average turnaround time yang didapatkan adalah 9. Seperti itu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan akan saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Ibu Krishna Putra Widyarsa dengan NIM digit terakhir 038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan metode HRRN. Yang pertama, di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke kelebihan metode HRRN, di mana metode ini itu memiliki kelebihan diantaranya yaitu mencegah starvation karena pengaruh langsung dari waiting time, di mana starvation ini adalah kondisi ketika suatu proses itu tidak pernah atau sangat lama mendapatkan jatah CPU karena terus kalah oleh prioritas dibanding proses lain. Nah, jadi untuk mencegah starvation ini, HRRN menggunakan perumusan seperti berikut, di mana rumusnya di sini awalnya adalah RR atau yang kita sebut sebagai response ratio sama dengan waiting time plus burst time per burst time. Jadi pada rumus ini itu kita bisa sederhanakan menjadi RR sama dengan 1 plus waiting time per burst time. Nah, di mana pada em, pencegahan ini itu kita dapat lakukan di mana semakin besar nilai waiting time ini, maka nilai RR ini akan semakin tinggi. Jadi contoh di sini nilai waiting time-nya adalah 5 dan burst time-nya dari 2. Otomatis semakin besar waiting time-nya seperti 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan burst time-nya 2, maka ketika apapun dibagi dengan 2, maka nilai RR ini akan semakin tinggi. Jadi itulah yang menjadi kelebihan dari metode HRRN ini. Beda lagi dengan SJF, bahwa di metode SJF ini, metode tersebut em, hanya memprioritaskan waktu yang pendek saja, sehingga untuk waktu yang panjang itu akan sangat lama dieksekusi sampai waktu terpendeknya selesai dieksekusi. Nah, sehingga dengan metode ini dapat dilakukan em, keadilan atau efisiensi di mana proses yang lama itu tetap akan bisa dieksekusi selain dari eksekusi yang memiliki waktu yang pendek. Oke, selanjutnya di sini yang kedua yaitu ada menyeimbangkan efisiensi dan keadilan proses. Nah, sama seperti yang aku bilang tadi, di mana HRRN itu tidak hanya berfokus pada proses tercepat, tetapi juga mempertimbangkan lamanya proses untuk menunggu. Sehingga burst time pendek tetap cenderung dipilih lebih awal dan proses yang sudah lama menunggu akan terus naik prioritasnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu tidak memerlukan preemptif pada proses, di mana RRN ini bersifat non-preemptif. Nah, di mana proses itu yang sedang berjalan tidak akan diganggu sampai selesai. Nah, sehingga implementasi algoritmanya itu menjadi lebih sederhana dibanding dengan algoritma preemptif. Dan itu untuk kelebihannya. Kemudian kita akan masuk ke kekurangan metode HRRN, di mana kekurangan ini yaitu sensitif terhadap estimasi burst time. Jadi, sama seperti yang tadi, beda di teknisnya aja, rumusnya masih sama. Ini rumusnya lalu disederhanakan menjadi ini, di mana semakin kecil nilai burst time ini, contoh di sini burst time-nya adalah 1, waiting time-nya 10. Nah, contoh kalau burst time-nya 1, 0,5, 0,2, maka nilai RR-nya ini akan semakin tinggi. Nah, nilai RR yang tinggi ini semakin membuat over prioritas. Jadi, prioritasnya terlalu diprioritaskan, sehingga itu bisa menjadi kekurangan dari metode HRRN ini. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini yaitu tidak cocok untuk sistem real time. Jadi di mana area-area ini itu kurang sesuai untuk sistem real time itu karena algoritma ini tidak dirancang untuk menjamin pemenuhan batas waktu setiap proses. Jadi penjadwalan pada area ini didasarkan itu pada nilai RR tertinggi pada suatu waktu tanpa mempertimbangkan parameter waktu kritis seperti deadline atau urgensi eksesus. Oke, kemudian yang ketiga di sini ada membutuhkan estimasi burst time. Jadi HRR ini tuh sangat memerlukan estimasi burst time sebagai parameter utama dalam perhitungan prioritas proses. Nah, di mana itu dalam prosesnya, dalam praktiknya, nilai burst time ini tuh seringkali tidak dapat diketahui secara akurat
sejak awal. Jadi ketidakakurat ini dapat menyebabkan penentuan prioritas menjadi kurang tepat sehingga hasil penjadwalan itu tidak optimal. Sehingga efektivitas HRRN itu sangat bergantung pada tingkat akurasi estimasi dari Bernstein. Jadi itu untuk kekurangan metode HRRN. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.